Corona. Ada untungnya juga emang, akhirnya lebih sering ubrek-ubrek film di platform movie streaming salah satunya Netflix. Nah, film yang bakal aku review ini adalah official serial Netflix yang mengangkat tema kekuatan supranatural. Mirip-mirip serial itu nih. Belum lagi, serial ini juga menggandeng beberapa nama besar, salah satu produser di balik seri ini. Makin menarik. Buat kalian yang dari kemarin-kemarin nagih review ini terus, cus lah. Ini dia review singkat serial Netflix I'm Not Okay With This. Mengisahkan Sydney Novak, seorang gadis muda yang lagi puber, tinggal di Pennsylvania bersama ibu dan adik laki-lakinya. Pasca kematian misterius ayahnya, Sid mulai berkelakuan gak wajar sampai cenderung lebih pendiam. Bersama buku hariannya dan juga teman dekatnya Stanley Barber, Sid mulai sering menghabiskan kejenuhannya sama tetangganya ini. Begitu juga dengan rahasia terbesar Sid. Yap, Sid nih ternyata punya kekuatan telekinetik. Setiap dia emosi, kekuatan dahsyat itu pun akan muncul. I'm Not Okay With This diadaptasi dari buku komik klasik karya Charles Forsman. Sementara itu, serial ini didirect Jonathan Entwistle, sutradara The End of the Fucking World, dan doi juga berkolaborasi bersama Sean Levy. Yap, otak dibalik suksesnya serial Stranger Things. Kalau kalian belum nonton serial ini, mungkin di benak kawan-kawan mirip banget sama Stranger Things. Emang ada benarnya sih, setidaknya karakter Sydney di serial ini dengan Eleven di Stranger Things hampir mirip. Dan dengan kemampuan yang hampir mirip juga, tapi secara keseluruhan ini sangat berbeda. Begitu juga ada elemen-elemen The End of the Fucking World yang juga cukup terasa di serial ini. Sophia Lillis dengan perannya sebagai Sydney adalah visualisasi yang tepat. Tokoh ini mempresentasikan gadis muda yang lagi puber dengan emosi yang kadang gak terkontrol dan orientasi seksualnya. Meski sepanjang 7 episode dari season 1 ini plotnya cenderung lambat, tapi begitu Sophia Lillis membuat karakternya begitu solid dibawakan. Solidnya karakter Sydney ini juga dibarengin cast lainnya, Wyatt Olive dengan perannya sebagai Stanley Barber jadi penyeimbang. Stanley berhasil menjadi scene stealer yang perannya cukup penting. Begitu juga karakter Dina yang diperankan Sophia Bryant. Meski di season 1 ini karakter ini jadi korban satu-satunya untuk drama hormonal serial I'm Not Okay With This. Ada yang bilang kalau serial ini ada plot twistnya, tapi berbeda wak ya pas aku nonton. Gak ngerasa ada twist-twistan sih. Ya, I'm Not Okay With This gak bermain cukup jauh ke situ sih. Plotnya ringan, mudah difahami, bahkan mudah ditebak akan berakhir seperti apa jalan ceritanya. Even kalian baru menonton 2 atau 3 episode doang. Eksekusinya emang cenderung anget-anget tai ayam, tapi masih cukup enjoyable buat diikuti sampai babak akhir season 1 ini. I'm Not Okay With This memang bukan serial yang sempurna untuk season pertamanya ini. Masih cukup banyak yang perlu dikoreksi. Set 80-an tidak seperti gambaran 80-an pada saat itu. Hal ini juga terjadi di serial Stranger Things season pertama. Kemudian serial ini juga masih terasa malu-malu kucing. Begitu banyak potensi tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Khususnya membuat serial ini bisa memuat emosional yang masif ke penontonnya. Ya kawan, itu dia review singkatku untuk serial Netflix I'm Not Okay With This. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, tetap positif, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia.